Siap. Oke, baik Coach Rio, terima kasih banyak sudah hadir di sore hari ini, di Jumat nih. Biasanya nih, ini hari Jumat sore-sorenya orang lagi pada siap-siap mau pulang nih. Ada yang dari Nah, mungkin mau balik ke Bekasi, dia buru-buru nih. Ini udah jadwal udah padat nih macet, kalau udah pada mau udah weekend. macet tuh. Macet. Tol Jor udah penuh nih, udah antri. Betul, betul. Aduh, oke. Ini hari ini kita akan banyak membahas tema terkait dengan agility ya, Coach. Ya, kita Oke, tahu oke. bahwa dalam dunia, kita ngomong dunia kerja lah ya, akan banyak sekali berhubungan dengan talenta. Kita bilang begitu ya, talenta karyawan kita tuh harus seperti apa sih yang diharapkan untuk menjadi seorang yang high performance tentunya, gitu ya, Coach Rio. Nah, tapi terkait itu tentu juga kita akan melihat kira-kira sebenarnya dalam prosesnya itu terkait dengan untuk membangun sebuah konsep atau metode agility gitu ya, metode agility tentunya kan akan banyak sekali yang akan kita jabarkan gitu ya kepada teman-teman kita dari Hijrah Coach yang sudah hadir di sore hari ini. Oke, tapi sebelum itu saya mau perkenalkan dulu bahwa rekan saya sudah hadir ini adalah Coach Rio Benny. Wah, ini adalah satu Salam asli bisnis kenal. coach yang salam kenal ya. Dan saya juga salam kenal juga, saya adalah Wirato Wijaya, saya juga dari Head of HR dari Hijrah Coach. Kita akan membahas terkait dengan agility ya, berkaitan dengan yang penting dimiliki dari talenta dan juga perusahaan. Oke, nah yang paling penting adalah Coach Rio ini di salah satu ya kita sebut oil and company gas lah ya. Waduh, ini kalau udah kita ngomong ya perusahaan company gas nih, waduh gimana ya, wah kayaknya saya tertarik nih yuk ikut. Nah, nanti bisa tanya-tanya ke Coach Rio. Oke, Coach, Boleh. kita akan membahas satu persatu terkait dengan agility yang penting dimiliki talenta perusahaan. Oke, di saat sekarang tentunya kita akan melihat bahwa perusahaan akan sangat selektif sekali untuk melihat kira-kira kebutuhan ataupun requirement, kita ngomong gitu ya, requirement terhadap perusahaan itu, terhadap beberapa posisi dan juga yang memang nanti uh, bisa membantu gitu ya, membantu untuk mencapai visi dan juga misi dan daripada perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, kalaupun kita lihat secara dunia HR itu akan banyak sekali kalau secara prosesnya akan masuk dalam tahapan rekrutmen dan juga tentunya akan lebih selektif dan itu juga akan melihat lebih baik lagi terkait dengan uh, bagaimana kita melihat salah satu potensial dari rekrutmen kita, gitu ya, Coach Benny. Nah, tentunya dari Coach Benny sendiri pandangannya, why, kenapa kok sekarang agility itu penting dalam dunia perusahaan sekarang dan juga terhadap talenta-talenta yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, Coach. Boleh, Coach mungkin boleh memberikan pandangannya, Coach Rico. Oke, yang pertama sebelumnya salam kenal dulu ya. Ini Ya, sama teman-teman yang hadir. Terima kasih sudah ikutan live IG-nya. Nama saya Rio. Saya bergabung nih dengan teman-teman Hijrah Coach sebagai associate coach dan sehari-hari saya aktivitasnya sebenarnya saya inventory portfolio manager di salah satu oil and gas services di Jakarta ya. Nah, ya. ngobrolin masalah agility ini menarik, Mas Wira. Saya Hmm, sebelum kita jauh ngobrolin agility, saya pengen kita semua ngelihat konteks sejarah dulu ya. Jadi boleh. sebenarnya kita sekarang ini ada di mana sih ya? Kalau kita lihat perkembangan gelombang revolusi industri, kita Hmm, sekarang ini ada di yang orang-orang bilang revolusi industri 4.0. Revolusi industri ya, betul. pertama itu adalah saat orang-orang menemukan mesin uap. Revolusi Ya, industri kedua itu saat orang-orang sudah mulai menemukan kemampuan untuk memproduksi massal barang-barang. Revolusi industri ketiga adalah saat orang-orang menemukan komputer. Kemudian revolusi industri 4 adalah yang sekarang. Sekarang adalah eranya internet, digital era, terus eranya artificial intelligence kayak ChatGPT ya. ya. Kita mungkin 4 mau ke 5. Cuman ya katakanlah sekarang di era revolusi industri 4.0. Apa yang terjadi saat kita berada di dalam era revolusi industri 4.0, dunia dipaksa untuk bergerak cepat. Jadi kalau Hmm, kita lihat ada satu buku bagus banget judulnya A Whole New Mind, pengarangnya Daniel H. Pink, salah satu penulis New York Times bestseller. Di sana disebutkan 3 karakteristik dunia sekarang. Yang pertama adalah automation, semua itu di drive oleh mesin-mesin yang sudah mulai otomatis,
mau mesin, mau AI, intinya automation lah. Yang kedua itu abundance, kemelimpahan. Yaitu dunia sekarang nih orang-orang tuh sudah mulai rata-rata kesenjangan ekonomi, utamanya di kota besar ya, negara-negara maju, kesenjangan ekonomi nggak terlalu jauh, sehingga orang-orang membutuhkan lebih dari sekedar hal-hal yang survival. Jadi nggak hanya basic needs yang orang butuhkan. Yang ketiga itu adalah melimpahnya tenaga kerja, atau bahasa dia Asians. Kita lihat tenaga kerja sekarang, kalau kita service center, telepon, mesti orang India. Di mana-mana kita sudah bisa lihat ya, saingan kita tuh adalah orang India, orang Cina, gitu-gitu ya. Nah itu melimpahnya. Jadi 3 faktor pendorong itu. 3 faktor pendorong itu yang ada pada kondisi sekarang membuat dunia ini cepat berubah, dan orang mau tidak mau harus cepat menyesuaikan diri dalam semua adaptif. Ya, orang-orang mau tidak mau harus cepat menyesuaikan diri karena kita berada dalam era revolusi industri sekarang ini. Orang-orang harus menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri itu berarti di dalam semua lini ya, di kehidupan personal dia pasti akan kena imbas ya. Apalagi di dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan banyak banget contohnya ya, misalnya kalau di perusahaan multinasional itu contoh, karena eranya sudah globalisasi, biasanya yang kerja itu nggak hanya orang Indonesia, bisa dari negara lain, bolak-balik orang ditukar-tukar, misalnya di rotasi ya, untuk ini pergantian, terus muncul teknologi-teknologi baru, dan banyak hal yang saya sebutkan tadi di awal, karena kita ada di era ini, era yang memaksa kita untuk berubah dengan cepat, maka dibutuhkan kemampuan adaptif. Nah, kemampuan adaptif ini juga termasuk salah satu hal yang kalau di dunia pekerjaan tentunya harus banget ada. Nah, adaptif inilah yang di dunia sekarang orang-orang bahasakan dengan istilah kerennya agile. Agile. Begitu. Mungkin begitu kalau ininya konteks positioning historinya. Oke, ini prolognya menarik ya, Coach Rio. Jadi kalau mungkin kita bilang pandangannya adalah sebenarnya kalau kita ngomong journey-nya berarti dari industri 1.0, 2.0 sampai dengan sekarang 4.0 gitu ya, di mana sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita begitu ya, hampir dalam artian secara suportifnya manusia itu ataupun talent kita itu sudah dibantu oleh sistem gitu ya. Jadi segala sesuatunya pun sudah sangat terbantu gitu. Tapi secara untuk tools ini jangan sampai nanti kita yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem terkalahkan dengan yang bisa kita bilang ada ChatGPT atau AI gitu ya. Nah, tapi ini saya agak tertarik kalau kita bahas industri 4.0. Kita udah saling berhidupan berdampingan nih ya, antara sistem AI dan juga manusia yang bisa dibilang kalau harfiahnya sendiri secara agile begitu ya, kan memang lebih ke kecerdasan emosi gitu dan intelektual seseorang, salah satunya gitu ya, Coach. Nah, tentunya kan kalau kita ngomong talenta, perusahaan pun harus melihat bahwa tidak semuanya harus 100% itu harus menggunakan gitu ya, menggunakan sistem sebagai operate-nya mereka. Karena kita tahu bahwa AI sendiri hanya sekedar machine learning gitu ya, di dunia sekarang ya agile gitu ya. Sedangkan manusia itu memang orang yang bisa akan continuous learning dan mempunyai perasaan gitu ya. Nah, tadi yang saya singgung mungkin adalah yang dengan kita harus berhadapan dengan orang-orang India gitu ya. Karena orang India pun sangat cepat dengan teknologi untuk mengejar ketertinggalan, dan kita juga jangan tertinggal gitu kan. Nah, terkait dengan talenta ini, Coach Rio, pandangannya sebenarnya apa sih harus dimiliki dengan kondisi yang sekarang 4.0? Kita juga sudah hampir pasti dihujani dengan banyak support tools gitu ya, sehingga saya bisa bilang sih bahwa talenta ini ya nanti akan bisa dibilang dimanjakan gitu. Nah, tapi seharusnya talenta ini bagaimana nih untuk bisa menanggapi tersebut ya? Apakah harus mindset-nya yang kita rubah terlebih dahulu, ataukah memang butuh kecerdasan secara emosional dan juga secara intelektual dari seorang talenta itu yang harus kita kedepankan terlebih dahulu? Monggo, Coach Rio.
Oke, jadi yang pertama tadi ya, positioning historinya udah ya, kita udah tahu ya. Jadi Iya. yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk talenta? Pertama, pengetahuan mengenai positioning history itu dulu. Iya. Jadi saat udah paham positioningnya, dia menyadari bahwa dia hidup di era seperti ini yang mau nggak mau harus bisa adaptif. Kadang-kadang kalau kayak misalnya gini, kita ada di musim hujan, mau nggak mau kita harus pakai payung. Nah, Hmm. saat ada seseorang yang dia masih denial kalau sekarang musim hujan, dia nggak, either dia nggak pakai payung atau dia pakai payung sambil ngedumel. Tapi kalau orang yang udah tahu misalnya, look, menurut BMKG 2 bulan ke depan misalnya memang sekarang musim hujan, ya berarti dia udah tahu, ini no Iya. choice, kita harus pakai payung. Berangkatnya dari situ. Itu satu. Yang kedua, dia harus memulainya dari mindset. Jadi agility dalam dunia industri berawal dari mindset yang adaptif. Nah, orang-orang harus menyadari salah satu mindset yang sangat, mindset itu cara pandang ya, cara pandang Ya. kacamata kita dalam memandang dunia lah gitu. Itu mindset. Jadi ada satu buku bagus banget dari Carol Dweck, judulnya Growth Mindset kalau saya nggak salah ya. Hmm. Jadi dijelaskan di sana bahwa penemu tes IQ questionnaire yang biasa kita itu namanya Alfred Binet. Jadi Alfred Binet ini ternyata awalnya dia itu membuat tes IQ itu bukan untuk mengetahui ini orang tingkat kecerdasannya berapa, bukan. Tapi untuk melihat apakah sekolah tersebut berhasil mencerdaskan orang apa enggak, gitu. Jadi Hmm. di sekolah umum di Paris waktu itu dites pakai kuesioner yang dibuat oleh Alfred Binet itu, pengen diketahui apakah berhasil atau enggak metode pendidikan mereka. Untuk kemudian dilihat ada sekian orang yang lo kok tidak seperti yang diharapkan hasilnya. Berarti metode pendidikannya harus dirubah. Dia kayak gitu. Jadi dia berangkat dari stand yang memahami bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang rigid. Kecerdasan itu adalah sesuatu yang berkembang. Gitu ya. Hmm. Ya. Nah, sekarang banyak disalahartikan. Orang-orang mengira bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang rigid. Maka seseorang yang membuat seseorang tidak mau berkembang adalah dia mengira bahwa beginilah saya. Itu. Jadi saat dia sudah mengira beginilah saya tidak punya modal untuk berkembang, saya tidak punya talent di bidang hal itu. Nah, ini keliru karena dia nggak tahu bahwa bahkan Alfred Binet, sang pencetus pertama kali tes IQ itu, kata Carol Dweck di bukunya, itu bukan membuat tes IQ itu untuk mengukur kecerdasan seseorang itu sebagai sesuatu yang rigid, bukan. Tapi untuk melihat para pendidik sebenarnya. Mereka udah berhasil belum untuk itu? Iya. Ternyata belum, gitu ya, untuk gitu ya. Jadi itu. Okay. Jadi pertama tahu positioning history untuk talenta. Yang kedua punya mindset bertumbuh, namanya Carol Dweck. Dia punya mindset bertumbuh. Artinya saat kita punya ketertarikan terhadap suatu hal, sesuatu yang kita tertarik itu mendorong kita untuk belajar lebih. Kita belajar lebih gitu. Dengan begitu kita bisa bertumbuh karena kecerdasan bukan sesuatu yang rigid. Bahkan kata seseorang penemu IQ test itu sendiri, kecerdasan bukan sesuatu yang rigid. Modal bahwa pengetahuan bahwa modal growth mindset ini yang akan mendorong seseorang bisa bertumbuh dan bisa adaptif. Saat dia nggak punya modal growth mindset, dia akan jadi orang yang rigid. Dia biasanya susah berkembang karena ngira ya wis lah segini saya nggak bisa kok, saya nggak ini gitu. Jadi modal pertama tuh harus punya growth mindset. Terus yang kedua harus kenal dirinya. Kenal dirinya tuh dia mengetahui panggilan terdalam dirinya ini. Saya ini pengennya ngapain sih gitu. Kalau istilahnya anak-anak sekarang kan tahu passion dia bilang gitu ya. Tapi passion itu hanya sepotong aja sebenarnya. Passion itu hanya sepotong dari pengetahuan kita mengenai diri. Untuk tahu purpose kita harus tahu yang komplit itu adalah pertama passion iya. Yang kedua itu kita harus tahu bagaimana passion itu bisa kita kembangkan sehingga kita beneran jago, bukan suka doang tapi punya skill. Misalnya gini, kita suka musik, oke, suka musik. Tapi suka musik saja tidak cukup. Kamu harus punya pengetahuan mengenai musik. Saat kesukaan itu memberikan kamu cukup energi untuk menambah pengetahuan, kamu udah punya 2 komponen. Kamu suka dan kamu jago. Kemudian, dia harus beririsan dengan bagaimana kesukaan dan kejagoanmu itu bisa memberi manfaat bagi halayak. Kalau dia
hanya untuk diri sendiri, dia nggak cukup. Dia harus punya manfaat bagi sosial. Saat dia sudah memberi manfaat bagi sosial, hidupmu jadi fulfilling ya. Kayak orang bilang tuh fulfilling life. Nah, saat kamu sudah melakukan itu, biasanya kemudian uang datang sendiri. Itu poin nomor 4. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau saya sampaikan, pertama tahu positioning sejarah. Kita ada di zaman yang kayak begini, jadi no choice kita harus agile. Zamannya yang memaksa kita. Betul. Yang kedua harus punya growth mindset. Yang ketiga, kita harus kenal diri kita sendiri. Saat kita kenal diri, kita nggak tergerasa gerusu. Orang kan suka bilang gini, keluar dong dari zona nyaman. Tapi kemana kamu menuju? Kemana menuju itu lebih penting daripada keluar dari zona nyaman. Saat seseorang udah tahu kemana menuju, dia akan melangkah menghadapi nyaman atau nggak nyamannya situasi. Tapi kalau orang ujuk-ujuk dia keluar, yang penting yang penting saya tidak nyaman, nah itu keliru. Kalau menurut saya ya, menurut saya seseorang harus tahu dulu purpose-nya. Saat dia tahu purpose-nya, maka dia akan bisa menghadapi baik nyaman atau tidak nyaman. Saya rasa itu Mas Wira yang perlu dimiliki. Baik, terima kasih Coach Rio. Nah ini juga kalaupun kita ngomong boleh sharing dengan pengalaman, sebenarnya gini, antara kebutuhan perusahaan sendiri untuk bisa melihat talenta karyawan gitu ya, dari mereka harus bisa tahu dengan diri mereka sendiri gitu ya, dan beberapa 4 poin tadi yang dikemukakan oleh Coach Rio, tentunya kan perusahaan kan punya pandangan lain ya gitu ya, Coach Rio ya, punya pandangan terhadap talenta nih gitu ya kan. Perusahaan sekarang bisa dibilang adalah masih sedang bertransformasi, kita bilang begitu ya. Kita bilang mereka sedang bertransformasi untuk menjadi perusahaan yang agile, gitu kan. Tapi untuk agile ini mungkin bisa jadi untuk sekarang disalahartikan oleh perusahaan, hingga saat mencari talenta adalah mereka melihat orang yang bisa dibilang multitasking. Nah, gitu ya, multitasking. Ini mungkin disalahartikan antara perusahaan terhadap karyawan, dalam artian menuntut terhadap karyawannya, dalam artian kita sedang melakukan agile, tapi ternyata yang dituntut oleh kepada si talenta ini adalah kamu harus bisa multitasking, mengerjakan segalanya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong purpose tadi, yang kata Coach Rio bilang adalah kalau di zona nyaman saja, lu pun harus punya purpose. Kalaupun keluar dari zona nyaman, lu pun juga harus punya purpose, gitu kan. Nah, tapi terkadang tuntutan ini yang diberikan agak berbeda nih. Dari perusahaan bilangnya adalah kita agile, tapi yang dituntut adalah kepada si talenta itu multitasking. Nah, ini ada kesalahpahaman, sebutnya, ada miskomunikasi, gitu ya. Kalau ada miskomunikasi, padahal sebenarnya agile itu di mindsetnya, bukan di multitaskingnya. Nah, dari Coach Rio sendiri yang mungkin secara kita lihat, dalam artian kalaupun kebanyakan bahwa agile kan sudah mulai agak diterapkan di perusahaan oil and gas company gitu ya, tapi kebanyakan oil gas company kan adalah perusahaan yang multinational gitu ya, tidak multinational tapi multinational, culture-nya pun sangat berbeda sekali gitu ya, culture-nya sangat berbeda sekali. Nah, dari Coach Rio sendiri yang melihat pandangan seperti ini antara tuntutan perusahaan dan juga yang diberikan oleh si talenta gitu ya terhadap perusahaan itu sendiri, antara agile dengan multitasking. Nah, ini kan tabrakan nih. Kira-kira seperti apa, Coach Rio? Pertama saya lihat dari perusahaannya dulu, Mas. Jadi gini, sedikit kita buka mengenai dari mana sih istilah agile pertama muncul dalam dunia industri ya. Jadi agile itu muncul, balik lagi ya, sekarang kan revolusi industri 4.0, di mana eranya digital. Saat di era digital, orang-orang sebelumnya ya, orang-orang masih menjalankan perusahaan, bagaimana cara mereka bekerja dengan metode lama pada saat revolusi industri 3, di mana dunia diutamakan oleh industri manufaktur lah. Kalau kayak misalnya kita lihat istilah sekarang ya, ISO, Kaizen, continuous improvement, 5Y method, fishbone, whatever kita bilang, itu semua mengadopsi dari industri manufaktur yang ada pada era revolusi industri 3. Yang itu bagus, memang bagus, semuanya bagus, tetapi ada beberapa sisi yang kadang-kadang tidak cukup cepat untuk menghadapi perubahan yang secara drastis terjadi di revolusi industri 4.0. Misalnya, ya contoh yang paling klasik ya, pada saat Nokia tiba-tiba ambruk karena orang berganti kepada Android, Nokia nggak mengira bahkan akan seperti itu gitu. Tiba-tiba aja dia hilang dari peredaran gitu, karena cepat kayak gitu ya.
Contoh lagi sekarang misalnya kayak orang semua sudah pakai chat GPT, boleh jadi Google akan hilang. Padahal dulu tuh orang mengira Google adalah Google, raksasa ya. Sekarang sih betul. belum hilang Ya, ya. Tapi belum. maybe in the future barangkali mungkin ya, apa Iya, saya nggak tahu ya. Cuman tingkat kecepatannya seperti itu. Yang itu tidak terjadi pada industri-industri yang masih ada pada persepsi revolusi industri 3.0. Untuk iya, itu satu. Jadi memang untuk semua industri dalam tanda kutip menerapkan saya adalah agile itu butuh waktu memang kalau menurut saya Mas Wira. Jadi iya. memang butuh waktu. Agile seperti apa yang mereka terapkan? Apakah agile itu mindsetnya agile atau didukung oleh sistemnya agile? Memang betul kita katakan bahwa agile itu istilah agile yang ada pada dunia sekarang itu adalah berawal dari mindset. Oh balik lagi ceritanya ya. Jadi Mantap. Iya, jadi iya. manufaktur di revolusi industri 3, kemudian pada saat revolusi industri 4, para petinggi dunia digital ini kongko bareng lah, ngopi-ngopi, terus bilang, wah nggak bisa nih, kita kayaknya kalau digital, kita terapkan model manajemen kita, kayak dulu, zaman-zaman revolusi Hmm. industri 3, ini kayak nggak bisa, perubahan sekarang terlalu cepat. Kalau dulu kan Cepat. Ya. birokratif ya, satu-satu gitu-gitu. Nah, akhirnya mereka melakukan apa diskusi mengatakan bahwa oh sekarang ini eranya udah beda dan untuk merespon sesuatu supaya cepat kita harus ubah gaya. Nah, mereka ubah Iya. gaya, mereka mengeluarkan namanya disebut Agile Manifesto. Salah satunya itu adalah ketimbang mengutamakan proses, lebih mengutamakan interaksi antar orang gitu. Ada beberapa lagi lah. Intinya gimana supaya perusahaan bisa cepat merespon perubahan lah. Intinya gitu, Tuh. kayak gitu. Nah, balik lagi ke yang Mas Wira tadi, gimana kok perusahaan kadang-kadang nyuruh agile tapi ternyata malah nyuruh multitasking gitu untuk itu. Ya memang mungkin di perusahaan butuh waktu untuk semua mencapai agility yang dimaksud yang tumbuh pada era revolusi industri 4 dari Agile Manifesto itu. Dia memang butuh Hmm. waktu untuk seperti itu karena nggak semua nature perusahaan bisa cepat kayak begitu juga ya. Contoh ya, misalnya perusahaan Iya, migas betul. karena dia multinasional gitu-gitu, itu pun nggak bisa kalau keseluruhan perusahaan dunia itu kemudian tiba-tiba menjadi agile yang cepat kayak perusahaan industri digital, let's say kayak Microsoft, nggak bisa. Dan memang tetap sebagian harus pakai gaya lama ya untuk Iya. ininya. Nah, tapi sebagai talent di perusahaan kita lupakan itu. Tantangan kita adalah ya misalnya multitasking tadi. Kalau kita disuruh untuk multitasking kan kita gini, oke, mengetahui purpose itu satu hal, tapi Iya. menghadapi tantangan di depanmu juga satu hal juga kan. Kayak misalnya ya Iya. ternyata bosmu menuntut untuk begini begitu ya kan, ya nggak bisa juga kita bilang enggak pak saya nggak bisa, ini bukan purpose of life Iya. saya, ya selesai kamu nggak digaji kan kayak gitu kan. Nah jadi sebagai Iya. Iya. talent juga ya dia harus juga menambah tool untuk menghadapi tantangan yang nyata-nyata udah ada di depan dia, ya itu Hmm. bagian dari agility juga untuk berubah seperti itu ya. Nah kemudian juga kan sebagai talent kan kadang-kadang kan misalnya nih anak baru kuliah masuk itu, seberapa yakin kita udah mengetahui itu adalah purpose of life kita. Kadang-kadang kita harus get your hands dirty dulu lah. Kita try many things sampai kita yakin betul, oh betul ini panggilan saya gitu loh. Kadang-kadang Betul. nih orang Iya. belum banyak mencoba, dia mengira itu ini juga ternyata enggak. Ya, jadi kadang-kadang kita lewat bekerja juga itu adalah salah satu kita menemukan diri, bisa juga lewat bekerja gitu dengan banyak wisdom Iya. yang kita dapat dari bekerja gitu. Jadi gitu Mas Wira kalau dari saya pandangan Mas. Siap, thank you, Coach Rio. Nah, ini kan bisa dibilang tadi bahwa kalau kita bilang ya dalam talenta ini akan menemukan passion, dalam artian mereka akan dari pengalaman dalam arti gitu ya. Jadi mereka akan mencari passion mereka di mana based on experience-nya mereka. Dalam artian ya bisa jadi yang terjadi sekarang adalah kebanyakan mereka jadi kutu loncat gitu ya, Coach ya. Kutu loncat. Di sini tahun pindah lagi tahun gitu kan. Jadi ada beberapa kultur yang bisa dibilang dari beberapa industri dengan gaya lama yang menyebabkan mereka rasakan adalah kayaknya ini nggak cocok dengan passionnya mereka gitu kan, sehingga pada akhirnya mereka berpikir saya berpindah gitu kan. Tapi sebenarnya saya sempat baca begini Coach, jadi kalau tidak salah saya lupa sempat sumbernya dari mana, saya lupa sempat, tapi dari Agile sendiri itu ada beberapa yang dibagi kembali gitu ya. Ada salah satunya adalah mental agility, jadi sejauh mana secara
uh, kemampuan berpikir kita gitu ya, cepat untuk melakukan pemecahkan masalah, itu mental agility. Terus kedua kita juga ada namanya people agility. Jadi kalau people agility ini kalau tidak salah tuh dalam menghadapi banyaknya karakter gitu ya dalam suatu komunitas atau lingkungan, itu secepat apa nih gitu ya adaptasinya gitu. Yang ketiga ada yang result gitu kan. Ada yang memang secara untuk orientasinya adalah ujungnya adalah hasil gitu. Ada dua lagi kalau nggak salah change agility. Change agility itu kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap sebuah perubahan. Dan yang terakhir adalah learning agility yang berkaitan dengan growth mindset, gitu ya, growth mindset. Jadi learning agility ini kemampuan untuk kita belajar terus-menerus. Nah, 5 ini saya tertarik. Cuman saya masih agak dalam artian apakah dari 5 ini termasuk dalam satu bagian agile ini gitu ya, 5 agile ini, ataukah ini hanya sekedar turunan yang nantinya bisa menjadi salah satu indikator penilaian gitu ya, penilaian untuk talenta kita di perusahaan. Tapi sejauh ini 5 hal ini gitu ya, 5 hal ini belum terlihat di beberapa bisa dibilang industri-industri yang berjalan sekarang gitu ya, Coach. Belum terlihat di industri yang berjalan sekarang karena mereka masih melakukan gaya lama seperti yang kata Coach Rio Benny bilang tadi gitu ya. Jadi pokoknya just do it what I say gitu kan. Nanti pokoknya lu akan menemukan jalur lu seperti apa gitu misalkan. Dan lu harus lu harus keluar dari zona nyaman. Tapi kan zona nyaman kata Coach Rio Benny juga harus ada purpose-nya akan kemana gitu ya, Coach. Nah ini saya tertarik, talenta ini kan bukan sekedar asal kita comot gitu ya, kita bentuk tidak hanya sekedar untuk menjadi aset, tapi bagaimana kita akan mengembangkan mereka menjadi seorang talent yang agile gitu ya, Coach. Agile banyak, mau dia mentalnya, mau dia learningnya gitu kan, tapi tidak semua secara keseluruhan. Bisa jadi salah satu dari 5 tadi yang akan menjadi karakteristik mereka. Nah, gitu kan. Tapi apakah di zaman sekarang dengan yang talenta kita yang bisa dibilang sangat kurang tahan gitu ya, kurang tahan dengan tekanan yang ada begitu kan, sehingga agile ini jangan-jangan tidak sesuai dengan kondisi kita nih, walaupun kita udah industri 4.0 gitu. Mungkin dari Coach Robeni, mungkin yang lihat ke bawah, mungkin banyak sekali yang secara generasinya gitu ya, generasi yang kita bilang generasi Z, yang bisa dibilang generasi strawberry gitu kan, kalaupun dia dihantam dengan tekanan, mereka tidak terlalu kuat. Sehingga mungkin ini yang menjadi salah satu challenge-nya dari industri yang sekarang ya, karena mereka tidak menemukan karakteristik talenta yang tepat gitu. Coach Rio, dari Coach Rio sendiri yang mungkin ada di lapangan, Coach, yang melihat secara langsung gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya kalau misalkan Coach Rio, apakah memang ini yang dilihat oleh kacamata perusahaan dan juga tuntutan dari perusahaan, sedangkan dari kacamata si talenta melihat bahwa tuntutan perusahaan terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, seperti apa Coach Rio? Ya. Yang pertama kita iniin dulu ya, kita sempit ruangnya dulu. Saat kita ngomong agile, ini kita bicara agile dalam konteks agile yang merujuk pada agile manifestonya dunia industri digital. Itu dulu. Jadi saat kita bicara agile yang merujuk dari agile manifesto yang saya ceritain tadi, sekian banyak petinggi-petinggi dunia digital kemudian merasa harus kita berubah cara kita manage perusahaan, bla bla bla. Mereka yang pertama kali mencetuskan agile sampai booming istilah itu sekarang ya. Nah kalau kita merujuk dari situ, agile itu adalah sebuah pendekatan yang komprehensif. Dia berawal dari mindset, lalu nggak bisa lu punya mindset doang, tapi cara kerja nggak agile kan? Lalu bagaimana cara kerja yang agile? Cara kerja yang agile itu dipagari oleh sistem. Bagaimana cara memanage portofolio yang agile? Bagaimana cara memanage people dengan agile, bagaimana hampir semua function di perusahaan itu mereka punya sistemnya sendiri nanti, mereka bikin sistemnya.
sistem yang agile. Itu dia bikin tuh. Kalau kalau kita bicara agile yang itu ya, dia bikin untuk itu. Jadi apakah keseluruhan itu bisa diterapkan langsung di semua industri? Mungkin belum, karena nggak semua industri juga langsung mengcopy style manajemen sistem mereka. Boleh jadi mereka punya sendiri, tapi idenya mereka udah paham lah ya untuk gitu ya, untuk itu. Nah itu kalau dari sisi agile yang itu yang kita bicarakan. Tapi saat kita bicara agile dalam pengertian luas, agile dalam artian adaptif, itu tadi. Jadi saya rasa sebagai talenta yang perlu dimiliki, pertama agile secara mindset dulu saya rasa. Jadi learning agility lah kita bisa bilang ya, learning agility dan mental agility itu perlu kita miliki sebagai talenta, karena kita nggak bisa dong mengharapkan perusahaan sesuai dengan kita, kan perusahaannya sesuatu yang betul. Ya. Mau tak mau kita dulu, kecuali kalau kita udah yakin kita mau, saya mau ganti, baru kita bisa kayak begitu. Tapi pertama dirimu sebagai talent harus punya learning agility dulu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perusahaan, cara perusahaan meretain karyawan, apalagi Mas Wira HR ya, cara perusahaan meretain karyawannya itu juga harus berubah. Nggak bisa mereka dealing dengan anak-anak generasi Z itu sama dealing dengan kayak anak-anak generasi baby boomer. Kalau misalnya pandangan orang-orang yang dulu misalnya kerja jadi PNS, ngerjain itu terus umur hidupnya selesai pensiun, itu adalah metode cara zaman dulu ya, gaya lama. Dan itu juga balik lagi kayak tadi, kenapa orang berpikiran seperti itu didrive oleh zamannya. Saat itu kan nyari kerja aja susah, orang harus pakai map, harus gitu-gitu. Sekarang orang nyari kerja tuh tinggal klik apply di LinkedIn, interested gitu ya di LinkedIn ya, untuk itu. Atau ada job street, atau ada whatever lah, mereka chat dengan temennya, belum berapa dibayar di sono gitu-gitu. Perusahaan juga harus menyadari bahwa mereka sekarang hidup di dalam era yang juga seperti ini. Berarti perusahaannya sendiri juga nggak bisa menutup mata dengan mengatakan talent harus bisa ini. Perusahaan harus juga memikirkan bagaimana cara mereka meretain karyawan di era di mana orang pindah perusahaan itu semudah mengklik apply kayak gitu. Jadi dan balik lagi ke yang tadi ya, kalau kita katakan abundance ya, misalnya generasi saya deh, saya kerja, saya nggak mikir passion, Mas. Saya mikir saya mau survive, orang tua saya nggak punya uang buat bayar, saya harus kerja. Tapi kalau anak sekarang, dia nggak mikirin itu, dia mikirin oke lah, gue nggak kerja, gue santai sama teman-teman gue, bokap gue masih kerja, dia kan kayak gitu. Jadi mereka tidak punya dorongan itu. Kita ada di era yang berubah, Mungkin nggak kaya raya, nggak mungkin. Cuman mereka bukan juga orang yang di-draft harus segera hari ini juga lo harus dapat kerja, nggak juga gitu. Jadi dari segi perusahaan juga harus berubah cara meretain karyawannya. Bagaimana cara meretain karyawan generasi sekarang gitu. Ya mungkin ini kawan-kawan HR lalu sudah lebih paham lah untuk itu ya, saya rasa. Emang kita memberikan sebuah sharing ya, dalam artian bahwa sebenarnya tidak semua dari perusahaan sendiri akan mencoba memberikan tuntutan atau pressure yang besar terkait dengan agile itu sendiri kepada karyawan. Tentunya agile ini kan memang harus ada transformasi dari atas ke bawah gitu ya, dan dalam artian nggak hanya perusahaannya saja, karyawan pun akan dibina, kita bilang gitu kan, dibina. Tapi memang struggling ataupun challenge zaman sekarang kan kontradiksinya adalah karyawan yang kita rekrut ini adalah karyawan bisa dibilang lebih banyak kutu loncatnya gitu ya. Ketika mereka tidak sesuai dengan passion, mereka akan berpindah. Menjadi hal yang lumrah gitu ya, menjadi hal yang lumrah dalam artian kalau mereka berpindah-pindah dan mencari tempat yang memang sesuai dengan mereka. Gaji ada nomor sekian, mereka akan mencari kenyamanan gitu kan. Kalau mereka nggak nyaman, mereka pergi gitu jalannya kan. Nah, cuman terkadang ada dari kebutuhan bahwa perusahaan ketika aja kan harus mencari orang-orang yang memang akan menjadi long term cooperation gitu ya. Jadi dalam artian mereka menjadi salah satu tulang punggung untuk bisa menggerakkan perusahaan mereka juga gitu kan. Menjadi kepercayaan juga gitu ya. Sehingga agile ini secara bukan umum ya, tapi lebih ke spesifiknya, cara mereka harapannya adalah menjadi yang transformasi gitu ya, menjadi transformasi ini ya continue gitu ya, dia akan berkontinu dan dia berjalan gitu ya, dan mungkin inilah harapan yang memang sesuai dengan judulnya. Jadi ini yang agility yang penting dimiliki dari talenta dan perusahaan harus meretain, talenta juga harus mengerti bahwa kebutuhan mereka itu menjadi sebuah talenta yang memiliki keahlian
yang bisa mendukung visi dan misi perusahaan untuk bertransformasi secara agile, gitu kan ya. Ya. Ini omongannya kalau untuk orang generasi sekarang mungkin wah apa ya gitu. Tapi kalau kita gaya lama gitu ya, tapi kalau kita gaya lama mengerti bahwa oh iya ini sebenarnya tuntutan perusahaan untuk biar kitanya mempunyai sebuah growth mindset gitu kan, growth mindset ya kan, kitanya berkembang, perusahaan pun berkembang gitu. Tapi ini memang yang harus coba kita berikan kepada para teman-teman yang mungkin hadir di sore hari ini, bahwa teman-teman talenta yang mungkin nanti akan masuk ke dalam perusahaan harus memiliki yang paling pasti adalah growth mindset, ya, tidak berhenti belajar gitu kan, tidak berhenti belajar. Dan mereka juga harus, tadi kata coach adalah harus mempunyai self awareness, mereka harus sadar diri posisi mereka di mana gitu kan. Mereka pun harus mempunyai kecerdasan IQ sih ya bisa dibilang dengan dibandingkan dengan kecerdasan emosional gitu ya. Emosional itu akan lebih penting sekarang dibandingkan kecerdasan IQ gitu kan. Karena orang yang bekerja keras orang yang bekerja cerdas itu akan lebih kalah dengan orang yang bekerja keras akan kalah dengan orang yang kerja dengan cerdas gitu ya. Jadi ini di bagaimana dia yang memanfaatkan efisiensi dan efektif kerja dia begitu kan ya. Oke, Coach, ini menarik sekali. Cuman kita pengen lihat dulu, ini ada nggak ya teman kita ini akan mengajukan pertanyaan. Cuman sampai sejauh ini kayaknya belum ada yang mengajukan pertanyaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita menginformasikan bahwa buat teman-teman yang mungkin sudah hadir dan melihat Igilas kita sore hari ini, bahwa Hijrah Coach sendiri punya sebuah program khusus ya yang bisa teman-teman lihat. Kita ada namanya program Agile Certified Hijrah Coach, di mana kita itu akan mengajarkan terkait dengan Agile mindset, Agile frameworknya, dan juga bagaimana kita bertransformasi ya. Di hari apa dan tanggal berapa sih kita akan melaksanakan itu? Kita akan melaksanakan di tanggal 10 sampai 12 Maret 2023 ya. Online atau offline, kita akan mengadakannya itu secara hybrid. Online bisa, offline bisa. Dan kebetulan yang ada di depan saya ini Coach Rio adalah salah satu yang begitu ADHD. Iya, dan ini yang sudah dan ini sudah terbukti secara wawasannya, mukadimahnya sudah tersentuh oleh gitu ya Coach Rio. Jadi sehingga kita bisa berbicara banyak terkait dengan agility yang penting dimiliki oleh talenta dan perusahaan. Nah, Coach, mungkin boleh kita berikan sedikit testimoni gitu ya, karena Coach Rio sempat gitu dari Agile Certified Hijrah Coach. Lebih ke setelah mengikuti Agile daripada sertifikasi Hijrah Coach gitu ya. Kira-kira apa sih yang Coach Rio dapatkan setelah mengikuti itu, Coach? Kalau saya sih testimoninya gini, jadi dengan ngelihat itu saya bisa lebih ngebaca konteks dunia sekarang sih. Jadi selama ini kita kerja di kantor memang juga udah belajar tentang manajemen sistem, belajar banyak hal ya. Cuman saya baru nyadar ternyata yang saya pelajari itu adalah warisan dari revolusi industri 3. Jadi industri manufaktur banyaknya ya. Nah, saatnya sekarang kita belajar kebijakan industri digital karena kita hidup di era itu jadi yang pertama saya ngelihat jadi paham nih duduk perkaranya sekarang nih kita ada di mana gitu ya. itu yang paling penting ya. Yang kedua itu tadi sih semakin menyadarkan bahwa growth mindset itu penting. Nah, gitu. Jadi saat sudah punya suatu ketertarikan ya kita belajar aja kan. Kalau di ini tuh satu-satunya yang Rasulullah disuruh untuk minta tambah terus, nah itu adalah ilmu. Kalau kita bicara doanya kan gitu ya, Robbi zidni ilman, kan tambahkan bagiku ilmu dan kepahaman kan. Untuk gitu. Nah itu berarti kan growth mindset ya sebenarnya. Kan ya artinya kan itu growth mindset ya. Artinya nggak stuck di situ dan kita terus belajar untuk itu. Ya belajarnya nggak harus ini sih, nggak harus apa ya. Nggak harus belajar sesuatu kayak misalnya baca buku atau apa gitu-gitu. Dia kalau kalian dengan memahami growth mindset ini, saya jadi tahu bahwa seseorang itu belajarnya itu bisa berkembang berawal dari ketertarikan natural dia. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya seorang suka ikan hias, ya dia suka ikan hias. Jangan baca buku otomotif kalau kata saya. Karena nggak nyambung. Karena orang kan
Gimana caranya saya bisa baca buku banyak gitu kan? Gimana caranya saya bisa bisa suka baca buku? Saya bilang pertanyaannya salah. Loh kok salah? Ya, harusnya dimulai dari apa yang kamu tertarik. Jadi dia harus selalu bermulai dengan apa yang kamu tertarik. Saat kamu udah tahu, oh saya suka ikan hias. Oke, baca buku ikan hias, nonton YouTube ikan hias, dengerin podcast tentang ikan hias. Itu awalnya dari situ. Nanti dari situ akan beririsan. Kita baca buku ikan hias, kita ngelihat, ternyata si Pak Wira itu pengusaha ikan hias loh. Kok bisa dia dari ikan hias dapat duit banyak? Gimana cara dia bisnis ikan hiasnya? Dari ketertarikan ikannya tumbuh kepada ketertarikan bisnisnya. Lalu lihat, loh, ternyata karyawannya banyak. Bagaimana dia memanage karyawannya? Dari bisnis menjadi managing people, kayak gitu ya. Jadi dia akan selalu Ya, berangkat dari ketertarikan kita yang natural. Maka dari situ saya percaya bahwa setiap orang sebenarnya udah dikasih ketertarikan natural sama Tuhan, yang kalau itu kita ikutin terus, itu akan nuntun kita ketemu purpose. Itu dia tuh maksudnya tuh growth mindset tuh. Jadi temukan ketertarikan natural kita, kalau udah kita punya, kita belajar. Nanti dari situ tuh dia akan beririsan, dia akan menjalar kemana tuh. Dari situ baru kita paham. Oh kita punyanya ini ya. Gimana kita gunakan yang kita punya ini untuk ngasih manfaat bagi society. Itu orang bilang purpose kan gitu kan. Nah, itu yang bermanfaat buat saya Mas Wira. Jadi tahu ya. positioning sekarang dunia ini seperti apa dan kembali terpahamkan mengenai itu growth mindset. Siap, thank you, Coach Rio. Jadi ini testimoni dari Coach Rio sebagai seorang ya bisa dibilang karyawan di perusahaan oil and gas, tapi tidak menjadi salah satu apa namanya sebagai ya bisa dibilang teman-teman itu bisa mendapatkan ilmu agile ini gitu ya dan bisa diterapkan nggak harus seperti Coach Rio ya dalam artian secara profesinya teman-teman yang mungkin seorang mahasiswa bisa jadi ya ketika memang ingin mengikuti bisa menjadi mahasiswa yang punya sebuah perspektif agile yang sangat baik ataupun seorang leader gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya di kalangan karyawan saja, teman-teman yang wirausaha pun bisa masuk dalam apa namanya agile ini begitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya mungkin ada beberapa tips juga buat teman-teman ya dari selaku dari pandangan HR. Jadi buat teman-teman kalau misalkan talenta ini ingin direkrut jadi di perusahaan, dia kan harus ada beberapa hal yang menjadi diperhatikan ya. Jadi saya akan coba memberikan ada sekitar 6. Yang pertama buat teman-teman adalah ketika menjadi seorang karyawan yang agile, dalam artian teman-teman terus tetap tenang gitu, apalagi dengan kondisi yang sekarang serba adaptif, serba kompetitif, tapi teman-teman harus tetap tenang dan terbanyak value diri gitu ya. Teman-teman itu bisa banyakkan sertifikasi terkait dengan yang sekarang banyak sekali free webinar agile gitu ya coach ya, yang Hmm, mungkin bisa diikuti gitu ya. Jadi betul. membuka apa pandangan gitu ya, membuka pandangan terkait agile seperti apa dan juga tuntutan nanti di dunia kerja seperti apa buat karyawan sekarang. Yang kedua adalah berani berinovasi. Nah ini kalau misalnya teman nanti sudah diterima dalam suatu perusahaan, teman-teman tuh nggak harus dalam artian kayak menunggu ya. Teman-teman tuh harus bisa berinovasi. Apalagi dengan sekarang ya generasi itu banyak sekali bisa dibilang ide-ide kreatif yang muncul gitu ya. Apapun itu bisa dijadikan sebuah usaha. Seperti yang kata Coach tadi, kalau misalkan saya adalah pengusaha ikan hias gitu ya, lah saya harus cinta dengan ikan hias, hobi menjadi sebuah bisnis gitu kan ya, hobi menjadi sebuah bisnis. Nah itu yang harus diterapkan oleh apa namanya seorang talent zaman sekarang. Tentunya harus ada purpose-nya. Kalau nggak ada purpose kan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, kita itu harus memiliki kecerdasan emosional. Ini penting, gak cuma kecerdasan otak saja, tapi emosional. Karena emosinya kan akan berhubungan dengan banyak orang. Ya, kita harus mengerti karakter orang, dan kita juga bisa berhubungan dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Harapan adalah itu untuk menimbulkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Kalau dinamika udah pasti jelas ada ya, pertentangan itu udah pasti ada. Tapi bagaimana kita uh, mendapatkan solusi gitu ya, itu yang lebih penting. Gitu. Yang keempat, kita harus mampu memprediksi tren seperti apa. Ketika nanti teman-teman misalkan mempunyai sebuah skill, tapi tentunya skill tidak hanya digunakan itu saja gitu ya, Coach Rio ya. Jadi misalkan punya skill yang terkait public speaking, misalkan gitu ya, teman-teman tuh nggak hanya stay di situ aja, harus keluar lagi dari namanya. Jadi harus cari lagi, purpose-nya apa lagi nih? Oke, dari public speaking saya mau belajar apa lagi ya, gitu kan. Jadi harus belajar continuous learning, growth mindset, belajar lagi apa yang bisa untuk meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri. Terus harus mempunyai kemampuan adaptasi.
Nah, ini juga penting sama tadi ya, adaptasi. Tuntutannya apa ya, tentu harus bisa adaptasi ya. Harus bisa survive. Jadi dari dalam diri self awareness kita itu harus harus dimunculkan bahwa kita itu ya harus ada tujuan, nggak mungkin kita harus jadi kutu loncat terus gitu ya. Adaptif, harus menerima perubahan yang cepat, dan kita harus bisa segera menjawab apa namanya tuntutan itu gitu. Dan yang terakhir adalah belajar dan tumbuh dari kesalahan. Nah, ini yang paling penting. Salah itu boleh gitu ya. Salah itu boleh. Berani kotor Boleh itu baik. banget ya. Berani kotor itu baik gitu. Kayak iklan. Berani kotor itu baik ya. Kayak iklan ya. Berani kotor itu baik. Jadi dari kesalahan itu akan membuat teman-teman mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga kesempatan untuk memperbaiki, sehingga secara untuk apa ya namanya pengembangan diri kita pun akan lebih baik ya, terkait dengan tugas-tugas teman sebagai seorang karyawan dan juga talenta di perusahaan. Wah, cukup kayak dari saya. Tadi Coach Rio ada yang mau ditambahkan? Saya persilakan Coach. Dari saya pamungkasnya pertama, saya summary aja tadi ya. Jadi pertama memang kita harus kenali era di mana kita sekarang berada. Kita hidup di dalam era yang mau nggak mau kita dipaksa untuk cepat berubah. Perubahannya terjadi, orang-orang bilang secara eksponensial. Berubahannya cepat banget, udah bukan lagi linear tapi eksponensial. Tadinya tuh kita nggak pernah lihat ada era artificial intelligence bisa kayak begitu. Sekarang bisa kayak begitu, itu udah luar biasa ya. Saat kita hidup di era yang seperti ini, berarti udah nggak bisa kita, kalau misalnya saya mau stagnan aja, nggak bisa. Kalau saya pribadi pun sebenarnya termasuk orang yang nggak suka berubah-berubah, tuh saya nggak suka sebenarnya. Saya suka pokoknya datar aja saya orangnya kayak gitu. Cuman karena pada akhirnya menyadari kita hidup di era yang seperti ini, jadi ya respon naturalnya adalah yang mau nggak mau kita harus juga belajar untuk bisa berubah cepat. Karena era yang mendrive kita kan, ada istilah yang bilang manusia adalah anak zamannya. Kita memang jadi seperti apa era, di situ membentuk kita. Nah, itu satu. Terus yang kedua, modal kita untuk bertahan di era yang seperti ini itu adalah mindset. Jadi mindset kita itu harus punya growth mindset, kata Carol Dweck. Growth mindset itu adalah kita pengen belajar terus, kita pengen tumbuh terus. Kalau bahasanya di Kaizen Jepang tuh 1% better every day, gitu. Belajar terus gitu. Apa yang kita pelajari itu dia akan tumbuh dan bersemi dari ketertarikan natural masing-masing orang. Itulah modal dasar kita untuk belajar. Apapun ketertarikan kita belajar dari situ. Dari situ nanti dia akan berkembang menjadi banyak hal. Kayak saya kasih contoh ikan hias tadi. Dari awalnya ikan, tiba-tiba belajar bisnis, tiba-tiba belajar managing people. Tapi anchor-nya di ikan. Nah itu. Akhirnya pas udah lihat kayak gitu, kita bisa ngelihat dunia secara lebih luas, Mas Wira. Nah, yang terakhir salah satu trainingnya yaitu yang tadi Mas Wira bilang ya. ada di Mas Wira tuh. Bisa ikutan. Iya, terakhir saya penutup adalah jangan lupa untuk ikutan aja Sertifikat Jakut tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023. Ya, jadi kalau misalkan ada yang tertarik, boleh DM saya ataupun DM Hijrah Coach. Oh, ini ada pertanyaan Coach. Satu. Ini alhamdulillah ada satu nih dari Tesla. Bagaimana cara mengasah kemampuan agility buat pengusaha baru? Soalnya mentalnya masih naik turun Coach katanya. Oke, ini lumayan ya. Boleh jawab nih kita nih. Mumpung. Boleh saya jawab ya. Jadi yang pertama saya ngejawab dari sisi personal development ya. Jadi gini. Ada 3 macam motivasi. Ya. Ada 3 macam motivasi kata Daniel H. Pink dalam bukunya Drive. Motivasi pertama, orang-orang itu bergerak karena pengen survive. Motivasi pertama itu adalah survival. Itu motivasi pertama. Itu era zaman purba lah. Orang-orang melakukan sesuatu karena pengen makan gitu kan, sederhananya. Gitu, Iya, betul. Ya, itu motivasi 1.0. Motivasi 2.0 ini adalah era-era yang banyak sekarang digaung-gaungkan orang, yaitu pain and pleasure, yaitu ancaman dan hadiah, ancaman and reward. Ya. Jadi kenapa seseorang bergerak? Karena takut akan sesuatu, akan ancaman,
atau karena pengen senang meraih sesuatu. Itu motivasi 2.0. Nah, tetapi kata Daniel H. Pink, motivasi 2.0 itu hanya berguna untuk tugas-tugas yang algoritmik, tugas-tugas yang monoton. Misalnya seseorang, kamu disuruh tiap hari kamu masukkan data ini ke database ya. Tiap hari dia ngetik aja gitu, ngetik, masukkan data, nyalin data ya. Lama-lama kan Iya, boring tuh. rutinitas. Lama-lama Iya, boring tuh. Boring. Terus kata bosnya, ayo kerjain lebih cepet lah, ntar saya kasih bonus. Oh, cepet ya. cepat. Iya, itu bisa untuk tugas yang algoritmik kayak gitu, yang rutin terus-menerus berulang. Tapi nggak bisa untuk tugas yang heuristik. Tugas yang heuristik itu tugas yang membutuhkan kreativitas. Misalnya, coba dong kamu bikin ide kreatif bagaimana supaya event kita bisa begini begitu, bagaimana apa ide-idemu. Tugas heuristik kalau pakai gaya motivasi 2.0 biasanya nge-hang. Nggak bisa. Iya. Tugas Blok. heuristik, tugas-tugas yang membutuhkan daya kreatif, apalagi kayak misalnya kita bagaimana pengusaha, entrepreneurship ya, pengusaha atau pengen memulai sesuatu atau apalah ya, itu kan bukan sesuatu yang algoritmik, itu kan sesuatu yang butuh nalar kreativitas kan. Dia harus pakai motivasi 3.0. Apa itu motivasi 3.0? Motivasi 3.0 itu adalah purpose. Itu adalah purpose. Jadi kamu hanya bisa maju sampai ukuran tertentu dengan motivasi survival, bisa maju lagi dengan motivasi 2.0, tapi yang bikin kamu bisa jalan terus, whatever tantangan di depan itu adalah purpose. Pas udah tahu purpose panggilan hidupmu, kamu bisa jalan ke depan. Ya. Jadi itu berlaku untuk apapun lah. Berlaku untuk kamu pengen jadi pengusaha, kamu pengen jadi orang tua yang baik, kamu pengen jadi entrepreneurship, kamu pengen jadi whatever, bla bla bla. Ya, itu. Ya misalnya contoh saya di dunia migas, saya hari-hari bekerja di migas, nggak ada relate-nya sama dunia coaching, tapi saya tertarik dengan ini. Itu yang membuat saya berjalan untuk di sini kan. Nah, untuk itu ketemu Mas Wira, ketemu teman-teman yang lain kan dari situ ya. Itu ya. Nah, itu motivasi 3.0. Berarti kalau kita pengen berjalan, apapun yang ini, oke lah kita boleh pakai motivasi 1.0 dan 2.0, tapi sebagai person kita harus upgrade sampai kita ketemu panggilan jiwa kita. Pas kita udah ketemu purpose, kita bisa jalan terus gitu. Nah, pas kita udah ketemu purpose, kita punya growth mindset, kita bisa jalan terus lah. Gitu kali, Mas Wira. Yap, thank you, Coach Trio. Kalau dari saya sih nggak terlalu banyak ya, menambahkan aja sebenarnya. Jadi kalau kita sudah terjun dalam dunia bisnis atau entrepreneur, memang akan banyak sekali indikator-indikator yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi kalau udah terjun itu, dalam artian mentalnya memang udah harus sangat kuat ya. Karena sebenarnya kalau bisnis itu kan memang akan selalu naik turun, akan ada pasang surut, dan juga dalam artian amit-amit gitu ya, dalam artian ya bankrupt gitu ya. Tapi memang itu adalah fase, bisa kita bilang adalah fase ataupun proses. Di mana kita jatuh ya kita harus bangkit 2 kali lebih jauh lagi gitu ya, harus seperti itu. Jadi keputusan dalam kita berbisnis itu berarti sudah harus diberikan matang-matang gitu bahasanya. Menjadi seorang karyawan pun juga harus diberikan matang-matang gitu ya, Coach Rio ya, nggak serta-merta jadi karyawan aja deh seumur hidup, nggak juga. Tapi kan ketika nanti pada di ujung akhir pun kita kan berpikir kadang berpikir juga bahwa berhenti menjadi seorang karyawan, saya ingin berbisnis gitu kan. Nanti yang dari orang berbisnis pun berpikir, kayaknya saya capek juga nih berbisnis begini, naik turun, bangkrut, segala macam, mending jadi karyawan. Nah, itu perspektif pun beda-beda. Tapi ketika kita sudah komitmen gitu ya untuk memulai sebuah bisnis, ya kita harus terjun di sana, merasakannya ya naik turunnya. Kalaupun dalam artian gagal, ya harus kita coba terus gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang, ada nggak trik khusus? Nggak ada trik khusus sebenarnya. Yang paling penting adalah mentalnya kamu di situ harus teruji dan memang harus kuat. Nah, selama kita kuat di situ, insya Allah akan selalu ada jalan untuk mutar seperti itu. Gitu sih dari aku. Ya, oke. Tapi sekali lagi saya menekan bahwa kalau ingin teman-teman dari teman-teman dari yang sudah melihat IG live kita Hijrah Coach sore hari ini, ingin tanya-tanya terkait dengan agile seperti apa, boleh nanti DM ya di Instagram Hijrah Coach. Sudah diinformasikan oleh admin yang Hijrah Coach juga di sini. Kalau mau ikutan boleh, lihat ada di feed juga di IG Hijrah Coach, dan nanti insya Allah akan dibalas ya oleh tim kami. Dan jangan lupa kita di tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023. Nanti bisa ketemu Coach Rio dan saya di sana gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi, tanya-tanya, kalaupun nanti mau naik bis cuman belum sempet
di sana pun kita bisa bertanya gitu ya. Nanti malah ketemu tatap muka malah enak gitu ya. Dan kita online dengan offline jadi hybrid. Jadi sekali lagi teman-teman, saya terima kasih banyak buat Coach Rio yang sudah hadir di sore hari ini, Coach. Semoga Sama-sama, apa yang Mas kita Yuda. sampaikan bermanfaat buat teman-teman kita yang sudah hadir sore hari ini ya. Amin. Kalaupun ingin memfollow Coach Rio, gitu follow Coach Rio. Oh, boleh. DM juga nggak apa-apa kok Coach Rio-nya gitu ya. Siap. Jangan Gitu ya. lupa subscribe. Coach Rio, jangan lupa tuh follow Coach Rio, subscribe, like gitu ya. Follow. Dan juga kalau mau follow saya juga boleh ya di Wiratno Wijaya. Nanti silakan dicek di Instagram ya. Oke, dari saya mungkin itu. Terima kasih banyak sekali lagi Coach Rio untuk waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman semoga bermanfaat sore hari ini ya. Selamat beraktivitas di weekend besok ya. Tapi kayaknya Coach Rio masih masuk Omegas nggak? Oh, enggak. Kita meliburkan diri dulu lah. Meliburkan diri. Menguras energi nih, udah banyak live Instagram sama Mas Wira, menguras kalori banyak. Waduh, luar biasa. Siap. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak buat teman. Kita tutup Instagram live kita sore hari, tapi jangan lupa ya, kita masih banyak sekali nanti kegiatan Instagram live kita di minggu depan. Jadi tetap ikutin Instagram dari Hijrah Coach ya. Kita tutup, pamit Coach Rio dan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Rio. Thanks Mas Wira. Sampai ketemu lagi. Ya, thank you. Terima kasih Mas Wira, terima kasih Coach Rio. Terima kasih Hijrah Coach.